Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem penunjang keputusan penentu beasiswa pada SD Skorjo 03 dengan model AHP, Analytical Hierarchy Process. Kenapa kita harus menggunakan SPK? Karena untuk proses yang dilakukan secara manual dijumpai beberapa kendala, antara lain yang pertama proses pengumpulan dan penghitungan data yang lama, kemudian memiliki risiko kesalahan yang tinggi, dan kemudian yang ketiga dokumen yang disimpan rawan rusak dan hilang. Kemudian manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan SPK, yang pertama meminimalisir kesalahan dalam menghitung kriteria dan menentukan para penerima beasiswa. Yang kedua, mempercepat proses penentuan para penerima beasiswa. Yang ketiga, membantu dalam proses cetak data penerima beasiswa dalam bentuk dokumen. Yang keempat, menjadi tempat penyimpanan data yang aman dan mudah diakses dibandingkan dengan menyimpan dokumen yang berupa lembaran-lembaran secara fisik yang tentunya rawan akan kerusakan dan hilang. Kita akan masuk ke desain model SPK. Untuk desain model ini kita menggunakan ERD. Di dalam ERD ini terdapat 4 entitas. Yang pertama ada entitas siswa dengan atribut NIS, nama siswa, dan alamat. Kemudian ada entitas nilai dengan atribut ID nilai, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan indeks. Selanjutnya ada entitas wali dengan atribut nama wali, pekerjaan wali, penghasilan wali, jumlah tanggungan wali. Selanjutnya ada entitas penerima beasiswa. Penerima beasiswa memiliki atribut indeks pekerjaan wali, penghasilan wali, jumlah tanggungan wali, dan keterangan. Untuk masing-masing entitas ini memiliki hubungan many to many. Selanjutnya untuk desain database. Untuk database kita menggunakan 4 tabel database. Yang pertama ada tabel nilai, tabel siswa, tabel wali, dan tabel penerima beasiswa. Selanjutnya untuk desain user interface-nya, pada halaman pertama yang akan ditampilkan adalah halaman login. Untuk user yang ingin memasuki sistem harus memasukkan user ID, password, kemudian klik untuk tombol masuk. Setelah login akan tampil atau kita masuk dalam halaman home. Dalam home ini terdapat 4 menu utama, ada tambah siswa, tambah wali, input nilai, dan penerima beasiswa. Juga disediakan tombol logout untuk keluar dari sistem. Pada menu tambah siswa, setelah diklik akan tampil form atau halaman untuk menginputkan data siswa. Yaitu yang pertama data NIS, nama siswa, dan alamat. Kemudian klik tombol tambah. Setelah itu data siswa akan muncul di bagian bawah. Data siswa juga dapat diedit maupun dihapus. Selanjutnya pada tambah wali ini akan menginputkan data NIS dari siswa atau putra dari walinya. Kemudian ada nama wali, pekerjaan, penghasilan, dan jumlah tanggungan. Setelah data diisikan, diklik tambah. Kemudian data yang akan masuk ke dalam tabel data wali siswa di bawahnya. Data wali siswa ini juga dapat diedit maupun dihapus. Selanjutnya untuk tambah nilai akan masuk ke form tambah nilai. Untuk yang diisikan yang pertama tetap ini siswanya, kemudian dimasukkan nilai dari mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Untuk nilai yang digunakan atau pelajaran yang digunakan hanya 3 pelajaran ini. Kemudian klik tambah, maka data nilai akan masuk pada tabel data nilai. Di sini terdapat satu tambahan, yaitu indeks prestasi. Indeks prestasi merupakan rata-rata dari ketiga nilai yang diinputkan sebelumnya. Selanjutnya untuk tombol penerima beasiswa itu akan menampilkan data atau tabel penerima beasiswa dengan data-data yang kita diinputkan sebelumnya. Kemudian akan memunculkan satu kolom ya berupa kolom keterangan. Pada kolom keterangan ini terdapat 2 keterangan, lolos atau tidak lolos. Bagi siswa dengan keterangan lolos, maka dia berhak atau mendapat beasiswa. Untuk siswa yang dengan keterangan tidak lolos, maka siswa tersebut belum
mendapatkan beasiswa. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.